Oke, baik. Berikutnya saya akan mengomentari tugas dari Amelia Debbie Sapitri Alfadilah Burning. Nah, Amelia membuat website penjualan buket bunga di Give Me Flow menggunakan metode waterfall. Oke, kita langsung lihat ininya aja. Proses bisnisnya, sorry, metodenya dulu waterfall. Oke, sama kayak si ini tadi. Oke, requirement definition. Oke, oke, sudah ada ya. Workflow-nya terlalu kecil, Amelia, ya, sehingga tidak bisa dibaca. Nanti gambarnya dibesarkan lagi, revisinya, analisis kebutuhan, oke, oke. Yang berikutnya, oke, register mendaftar. Oh, dia buat akun dulu ya. Oke, baru kemudian dia bisa login penggunanya, kelola produk, kelola produk, eh, kelola buketnya ya, kelola buketnya. Oke. Nah, ini tidak bisa seperti ini, nah ininya. Aksi aktornya harus dijelaskan, menambahkan produk baru. Atributnya apa, Amelia? Misalnya nih, ID produknya, nama produknya, harganya. Ya, nggak bisa seperti ini. Harus jelas apa saja atributnya. Sama seperti misalnya kamu mau mengelola data mahasiswa. Data mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu harus semua disebutkan. Karena dengan menyebutkan itu baru kita bisa ke tahap berikutnya dengan pendefinisian objek dan kelas. Oke, pemesanan, pembayaran ini online atau offline? Kalau lihat skenario ini kayaknya offline. Sorry, online, ya. Konfirmasi pembayaran. Nah, harus nggak. Jadi atributnya Amelia harus dibuat. Nah, harus dibuat, harus dijelaskan atributnya apa. Saya nggak bisa lihat di skenario yang kamu buat itu harganya mana, nama orangnya siapa. Ya, kayak misalnya nih, kamu buat, oke, selain produk apa tadi? Login, alam, oke, login. Ini nih, penuh pendaftaran. Ini nama, nggak boleh ada kata-kata seperti. Harus jelas, tidak boleh seperti itu kan seolah-olah mencontohkan. Nah, tidak boleh dibuat contoh. Ya, harus dijelaskan bahwa atributnya ini. Nah, seperti itu. Pembayaran, pemesanan, pembayaran. Oke, logoutnya nggak ada. Oke, oke. Ada user, ada admin, ada produk transaksi. Oke, jadi objeknya, hmm, objeknya, jumlah objek itu, Amelia, minimal harus sama dengan jumlah kelas. Atau jumlah objek itu harus lebih banyak dibanding jumlah kelas. Ini tiba-tiba muncul kelas login. Kelas login berasal dari apa gitu ya? Dari objek apa? Oke, kelas konsumen ada dari konsumen, admin ada dari admin. Produk-produk transaksi-transaksi. Ya, kayak gini. Login itu harus harus jelas. Loginnya berasal dari objek apa gitu. Nggak bisa tiba-tiba muncul karena kita membuat kelas itu berasal dari objek ya. Login, konsumen, admin, produk. Ah, kayak gini. Ini harganya di mana? Ini harganya di mana? Harga produknya. Misalnya nih buket dengan isian misalnya bunga. Oke, nama buketnya buket bunga. Buket bunga jenisnya apa? Oke lah, ada jenisnya. Harganya berapa? Ya, stok yang tersedia berapa? Misalnya ada paket bunga yang sejenis gitu, yang sama, stoknya ada dua, ada tiga, atau lebih. Nah, itu harus jelas. Jadi harus ada harga dan harus ada stoknya. Nggak bisa kayak gini aja. Bagaimana mau buat aplikasi penjualan kalau eh, tidak ada stok, ya? Bentar. Oke.
Pause. Oke, baik. Eh, jadi Aprilia harus menambahkan stok sama harga produknya ya. Oke, kelas. Nah, ini kelas. Oke, tampilan dengan sistem. Oke.
Tadi skenario-nya ada berapa? Sama nggak namanya? Nama skenario-nya tadi. Coba kita cek. Saya lupa tadi. Ada 7. Apakah use case diagramnya juga ada 7? 2, 4, 6, 7. Oke, samakan ya namanya. Kemudian activity diagramnya kalau mau buat detail boleh-boleh saja, tetapi harus sama dengan yang ada di sini. Misal nih, kelola produk mau kamu buat beberapa activity boleh-boleh saja, tetapi harus jelas ya. Misalnya nih ada pilih. Ah, ini tidak konsisten nih antara use case diagram dengan activity diagramnya. Nah, perbaiki lagi activity diagramnya. Produknya oke, tapi tidak ada nama antar relasi. Ya, tidak ada nama antar relasi. Harus sama dengan kelas yang ada di atas. Oke, ini website penjualannya. Saya belum cek ini ya, YouTube yang kamu kirimkan apakah program ini sudah sesuai dengan rancangan. Jangan lupa karena tadi berubah nambah harga dan menambahkan stok ya. Jadi pada saat barang ada itu kamu tambahkan stoknya. Pada saat terjadi penjualan maka akan mengurangi stok sehingga yang beli itu tahu produk yang mau dipesan ini stoknya masih ada atau tidak. Nah, kayak gitu. Ya nanti saya cek YouTube-nya. Oke, itu saja komentar saya untuk Amelia ya. Tolong diperbaiki